Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Materi hari ini adalah menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Setelah sebelumnya kita memahami apa bentuk umum fungsi kuadrat dan bagaimana mencari nilai dari fungsi kuadrat. Saat ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat itu seperti apa. Kita lihat. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Indikator atau materi hari ini adalah menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Jadi intinya bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Insyaallah mudah ya. Kita lihat grafik fungsi kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan a kuadrat plus bx plus c dikenal dengan istilah parabola. Jadi kalau udah dibilang grafik fungsi kuadrat, dia berbentuk parabola pada sumbu x dan sumbu y. Karena berupa sebuah fungsi, maka fungsi kuadrat bisa digambarkan grafiknya secara umum ya, sebagai berikut ya. Nah, ini secara umum gambar grafik fungsi kuadrat. Kurvanya ada yang terbuka ke bawah, ada juga terbuka ke atas. Jadi dia berbentuk parabola. Pada beberapa titik penting harus kita pahami. Ya, pada gambar ada gambar titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Pada koordinat kartesius sumbu x dan sumbu y. Sumbu x, sumbu y. Ya. Yang pertama adalah 1 dan 2 adalah titik potong dengan sumbu x. Nah, ini titik 1 dan 2. Ini adalah titik potong sumbu x. Yang kedua, di sini adalah titik 3 merupakan titik potong dengan sumbu y. Karena dia memotong, kurva ini memotong sumbu y. Ini sumbu y ya. Ini juga sumbu y, jadi dia memotong sumbu y. Kurva ini memotong sumbu y. Yang keempat adalah titik balik maksimum atau minimum. Kalau dia kurvanya menghadap ke bawah, dia titik maksimum. Kalau kurvanya menghadap ke atas, dia titik minimum. Ya. Berikutnya adalah nilai x pada titik 4 merupakan sumbu simetri. Nah, ini nilai x di sini. Ini yang garis hijau, ini merupakan sumbu simetri. Ya, nilai x kita lihat contoh soal. Nah, ini ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, menentukan pasangan nilai x dan y dalam bentuk koordinat x, y. Nah, tentukan dulu pasangannya. Setelah dapat nilai pasangannya, langkah kedua, letakkan masing-masing nilai koordinat tersebut dalam bidang kartesius, sumbu x, sumbu y ya. Dan yang ketiga adalah hubungkan pasangan titik tersebut sehingga menjadi kurva yang mulus. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Ada 3 langkah ya. Contoh pertama. Nah, tentukanlah nilai dari fungsi x kuadrat min 6x plus 8. Jika daerah asalnya memenuhi di mana x lebih dari atau sama dengan 0 dan x kurang dari 6, x anggota bilangan real. Langkah apa yang harus kita tempuh? Tadi ada 3 langkah ya. Langkah pertama adalah menentukan pasangan koordinat x dan y, x, y. Caranya, nilai x diambil dari bilangan bulat terletak pada daerah asal yang tadi. Ini. Nah, nilai x-nya ambil di sini. Jadi, x-nya antara 0 sampai 6. Karena ada tanda sama dengan, ya di bawah tanda pertidaksamaan ini, maka 0 dan 6 termasuk anggota himpunan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya y, nilai y adalah hasil substitusi nilai x ya, yang ini tadi dimasukkan ke fungsi sini. Jadi fx ini sama dengan nilai y. Sehingga didapatkan nanti pasangan koordinatnya. Ini contoh, kita ambil 0 ya, 0 ini kita masukkan ke dalam fungsinya x kuadrat min 6x plus 8, masukkan 0 kuadrat plus 6 kali 0 plus 8. 0 tambah 0 tambah 8 hasilnya adalah 8. Itu untuk titik 0. Jadi koordinat yang diperoleh disajikan dalam tabel ini ya. Kalau x-nya 0,
Y-nya kita peroleh dengan menghitung satu persatu, dapatnya ada 8. Kalau X-nya 1, Y-nya dapatnya 3, atau if X-nya dapatnya 3. X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 3, Y-nya min 1, X-nya 4, Y-nya 0, X-nya 5, Y-nya 3, dan X-nya 6, Y-nya adalah 8. Nilai Y itu sama dengan nilai fx. Dapatlah pasangan koordinatnya. Ini ya, tentukan pasangan koordinat. Ini dia, 0,8, 1,3, 2,0, 3,1, 4,0, 5,3, dan 6,8. Selesai langkah pertama. Kita lanjutkan langkah kedua. Apa langkah kedua? Letakkan pasangan titik tersebut ke dalam koordinat kartesius. Ini ya, pasangan-pasangannya ada berapa titik? Dia ada 7. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. 0,8. 0,8. Oh, di sini titiknya. 1,3. 1,3 di sini. 2,0. 2,2X, 0-nya milik Y. 3, min 1. 3 milik X, min 1-nya di sini. 4,0 ya. 5,3, 5,3, dan 6,8. Sudah kita taruh titiknya ya, letakkan saja pasangan titik-titik ini pada di koordinat kartesius. Selesai langkah kedua. Lanjut langkah terakhir adalah hubungkan titik-titik tersebut menjadi kurva yang mulus. Nah, gambarkan dari sebelah sini, tarik ke sini ya, terus di sini naik balik ya, jangan lurus-lurus, dia harus bengkok, harus seperti parabola bentuknya, jadi kurva yang mulus. Selesai. Sudah dapat, maka diketahui sumbu simetrinya ya, X sama dengan 3 sini di tengah-tengah sumbu simetri itu ya. Cukup jelas insyaallah. Mau contoh satu lagi kita lihat. Oh, sebelum masuk kedua kita peroleh kesimpulan dulu ya. Berdasarkan gambar grafik di samping yang barusan kita peroleh tadi, diketahui A, daerah asal fungsi f adalah, asal itu nilai X ya. Lihat nilai X ya, dari 0 sampai dengan 6. Daerah hasil adalah sumbu Y dari min 1 sampai dengan 8 ya, dari nilai terkecil sampai terbesar. Ini min 1 sampai dengan 8. Pembuat 0 fungsi atau yang memotong sumbu X di sini tadi 2 dan 4. X sama dengan 2, X sama dengan 4. Koordinat titik puncak dari fungsi. Nah, titik puncaknya di sini nilai minimum karena dia kurvanya menghadap ke atas. Titik puncaknya adalah 3,1. Nah, dari titik puncak ini kita peroleh sumbu simetrinya, nilai X ini kita ambil 3, sedangkan nilai minimumnya adalah min 1 ya. Jadi kalau sudah dapat koordinat titik puncak atau nilai maksimum minimum, sekalian itu dapat sumbu simetri dan nilai minimum dan maksimum ya. Dan G, grafik tersebut berbentuk kurva parabola yang terbuka ke atas. Itu kesimpulannya. Baik, kita lihat contoh kedua. Tentukanlah grafik dari fungsi fx min x kuadrat plus 4x min 3 untuk daerah asal D sama dengan x lebih dari atau sama dengan min 1, x kurang dari sama dengan min 5, x anggota bilangan real. Sama langkah yang kita tempuh, tentukan dulu daerah asalnya atau domainnya min 1 sampai dengan 5. Kita tulis min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nilai Y, substitusikan nilai ini ke fungsi f, fungsinya tadi. Ini contoh ya. Oh, ini f nya 0. Salah satu saja saya ambilkan, 0-nya masukkan di sini, diperoleh f0 nya adalah hasilnya min 3, sehingga koordinat yang diperoleh semuanya setelah dicari satu-satu, min 1-nya dapat min 8, 0-nya dapat min 3 ya, 1, min 8, 0, min 3, 1,0, 2,1, 3,0, 4,3, 4, min 3, dan 5, min 8. Selesai untuk langkah pertama, sama dengan contoh nomor 1 tadi. Kita lanjut langkah kedua ya. Sudah dapat langkah pertama, langkah kedua apa tadi?
meletakkan pasangan titik tersebut ke dalam koordinat kartesius. Min 1, min 8. Min 1, min 8. Oh, di sini titiknya. 0, min 3. 0, min 3 milik Y di sini ya, memotong sumbu Y. 1,0. 1,0 di sini titiknya. 2,1 di sini titiknya ya. 3,0 di sini. 4, min 3 di sini dan 5, min 8 di sini. Saya titiknya udah ditaruh di situ. Langkah terakhir adalah hubungkan titik tersebut membentuk kurva yang mulus. Tarik garisnya dari sini terus titik puncak turun ke bawah lagi. Ya, sehingga dia menjadi kurva yang mulus. Nah, sumbu simetrinya X sama dengan 2. Ya, sini. Nah, X-nya sama dengan 2. Kesimpulan, ya. Daerah asalnya adalah, lihat sumbu X ya. Nih, yang dari min 1 sampai dengan 5. Daerah hasil, lihat sumbu Y. Oh, nilai hasilnya dari min 8 sampai dengan 1. Pembuat nol fungsinya adalah 1 dan 3. Ya. Koordinat titik puncaknya di sini 2,1. Langsung dapat ini sumbu simetri dan 1 ini adalah nilai maksimum. Dan terakhir, grafik fungsi tersebut berbentuk kurva parabola yang terbuka ke bawah. Itu ya. Insyaallah selesai. Kita lanjutkan pada sifat-sifat fungsi kuadrat di pertemuan selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.